Halo Lur Mancing, selamat datang di channel saya DJL Mancing. Bagi yang baru datang di channel ini, dibantu dulu tombol subscribe-nya, dibantu tombol like-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasi supaya dapat update terbaru dari channel ini. Channel ini ngebahas alat tackle pancing dari joran, reel, hingga lure-nya juga. Nah, kali ini saya mau unboxing satu buah reel BC yang seri BFS alias untuk luringan, mancing-mancing ringan, gabus, ataupun hampalah. Ini merupakan salah satu reel premium dari Seahawk. Jadi ini merupakan Seahawk Finesse 103 HSL. Nah ini harganya udah 1 juta ke atas. Makanya saya sebut ini produk yang cukup premium. Ya dari kotaknya pun udah kelihatan sih premium. Kelihatan lah pokoknya ini premium, dari kotaknya aja udah kelihatan. Nih. Ini yang seri tim Seahawk. Nah, kalau di Seahawk itu ada dua ini ya, tipe yang biasa dan satu lagi tipe yang di reset langsung sama tim Seahawknya mereka. Dan itu biasanya harganya sedikit lebih mahal alias dia premium. Ya kita buka aja kotaknya. Nah, udah di depan ini ketemu. Ini ketemu waranti alias garansinya. Nih bisa dilihat. Itu kertas garansinya bisa di-scan, nanti didaftarin dulu di websitenya Seahawk Fishing ya. Oke, kita ini dulu, singkirkan dulu. Wah ini relnya nih, asik. Warna hitam emas, kita buka sedikit, kita buka dulu ya. Nah di dalam kotaknya ini, saya taruh dulu relnya. Dalam kotaknya masih ada skematik. Masih ada skematik dan juga dapat sarung. Udah nggak ada apa-apa lagi. Ini dapat sarungnya buat supaya nggak lecet karena harganya udah 1 jutaan. Ini ada tulisannya Seahawk Finesse 103 HSL. Oke, kalau ini skematiknya alias dia punya part-part. Mungkin ada beberapa partnya bisa diinden. Biasanya kalau Seahawk sih bisa, cuman saya nggak tahu ya sekarang ya. Oke, ini skematik dan ini cadangan nih. Jadi dapat cadangan tension knob. Ini tension knobnya. Dapat dia punya apa ini namanya? Saya lupa. Buat tonjolan karena dia bukan yang as panjang, dia as pendek untuk spoolnya. Jadi dia perlu alat ini nih, seperti T, seperti ini. Nih. Ini kampas diri dia punya tension knob. Ada sealnya juga buat di tension knob. Lumayan lah buat cadangan. Oke, kita taruh dulu ini biar tidak mengganggu. Kita tutup dulu dan kita lihat relnya. Wih. Relnya ini kalau yang sadar biasa udah ngelihat Daiwa dan Shimano, ini merupakan gabungan keduanya. Jadi ini bodinya ini mirip Daiwa Zillion, boleh diperhatiin itu mirip banget sama Daiwa Zillion. Dan dia punya sistem brake itu menganut dari Shimano punya. Jadi ini merupakan reel yang apa ya, bisa dibilang gabungan breeding dari kedua merek ternama nih. Jadi kalau kita lihat dia punya brake system itu kayak Shimano FTB namanya, fine tune braking apa kalau nggak salah ya. Komen di bawah kalau saya salah. Nah nih seperti ini dia punya bentuk braking. Jadi brakingnya itu bukan di datar di bagian plat ini, yang biasanya di bagian sini. Ini dia di bagian pinggir, dia punya magnet. Nih, seperti ini. Jadi dia ngeremnya di bagian dalam spool. Nah, makanya bentuk spoolnya seperti ini, dia agak lebar. Bandingin dengan spool yang biasanya kita temukan itu dia agak masuk sedikit. Sedangkan kalau ini dia lebar, karena ngikutin dia punya braking ini. Magnetnya tuh ada di sini. Jadi dia ngeremnya itu nempelnya itu di bagian pinggir-pinggir ini, pinggir-pinggir spool ini. Oke, kita tutup dulu. BTW ini relnya ringan banget. Super duper ringan. Bisa dibilang hampir kayak nggak megang rel. Kalau sekali lewat mungkin kayak rel mainan kali ya. Nah,
Untuk handle-nya memakai iKnob seperti ini, dia tipis, memang buat BFS ini paling enak sebenarnya. Dia punya ini handle-nya itu carbon fiber. Carbon fiber bagus nih, lumayan padat. Dia punya start drag itu bahannya aluminium, nice. Ini yang paling enak dipandang. Terus dia punya aksesoris di bagian tension knob dan juga di bagian sini. Itu cakep. Ngikutin warna dari spoolnya. Nah, sebenarnya banyak banget nih beberapa fitur yang disematkan di rel ini dan namanya itu juga macam-macam. Kita lihat aja nih di kotak belakangnya nih. Oke, ini tahu nih kelihatan gak nih ya? Moga-moga kelihatan nih. Jadi ada 11 plus 1 ball bearing, 9 lightweight ball bearing dan 2 NMB stainless ball bearing. Nah, ada 2 NMB ball bearing dan itu pertanda bahwa dia bakal smooth. Emang smooth sih putarannya. XLG MK3D Extended Line Guide with Ceramic Diamond Shape Line Guide. Nah, ini merupakan salah satu fitur yang bisa dibilang andalan mereka nih. Karena ini bisa dilihat nih. Kelihatan. Kelihatan nih. Nah, dilihat dia punya line guide ini. Gede banget dia punya belakangnya. Itu berbentuk segitiga seperti itu. Walaupun keluarnya ini tetap bulat di depan, tapi di belakangnya ini segitiga. Jadi mengurangi friksi atau gesekan antara tali. Ini benar-benar fungsinya sangat baik. Kalau untuk BFS, karena kita bakal ketemu dengan lure kecil di mana yang tenaga awalnya itu rada kurang. Ini kebantu untuk ngelolosin tali yang juga cukup kecil. Pokoknya ini fitur yang menurut saya paling berguna, walaupun ya nggak sampai kayak T-Wings-nya Daiwa, tapi paling enggak sudah mendekati. Udah cukup lah pokoknya. Oke, kita lihat lagi lanjut. Itu ada one stainless steel infinite anti-reverse bearing. Jadi ada one way-nya, dual carbon concept body. Nah, jadi dia punya body, dia punya side plate. Dia punya side plate ini berbahan karbon. Makanya ini ringan banget ini. Nah, bahannya karbon untuk side plate-nya. Lanjut ke swept carbon handle with aluminium iKnob. Nah, ini tadi udah saya bilangin ya, handle-nya berbentuk iKnob dan juga ada handle karbon. FSV, free spin vertical full spool. Ya, nggak tahu nih ya, pokoknya spoolnya itu shallow dan ringan. Memang putarannya ringan juga, jadi kerasa memang buat BFS banget. CDS Carbon Drag Washer. Nah, dia punya drag washer itu berbahan karbon tech. Ya, belum bisa dibongkar. Nanti coba kalau ada kesempatan akan saya bongkar. Saya lihat apakah benar ada karbon tech di bagian dragnya. Integrated drag alert system. Oke, dia punya clicker drag. Nih, yang penasaran suaranya begitu tuh. Jadi dia punya clicker drag, udah bawaannya, nggak perlu dimodif-modif lagi, udah langsung dapat pokoknya. Oke, lanjut. Magnetic levitation brake system. Ya inilah pokoknya dia punya magnetic, itu mirip-mirip sama Shimano punya FTB, fine tune braking kalau nggak salah. Itu deh pokoknya. Oke, di bawahnya ini ada tulisan gear rasionya 7,3, max dragnya ini 3 kilo. Weightnya itu 158 gram. Nah, coba kita tes ya. Weightnya itu 158 dia bilang. Coba kita timbang. Ternyata sedikit lebih ringan, 157 gram. Oke juga ini rel. Nah, dengan itu aja beberapa fitur yang ditonjolkan dari si Seahawk Finesse ini. Poin yang menurut saya paling menarik itu adalah dia punya line guide ini. Line guide-nya ini memang beda dari yang lain, walaupun sama-sama
Ada satu lagi merek sebenarnya dari China, yaitu Link L, yang mungkin kalau yang sering lihat YouTuber luar negeri itu viral banget dia punya rel, dan ini merupakan salah satu kembarannya ini, si Seahawk Finesse ini. Dengan basisnya Link L itu pastinya ini rel merupakan salah satu rekomendasi juga, karena YouTuber luar pun udah benar-benar rekomendasiin ini, karena bahkan ada beberapa yang sudah cash battle, bahkan disandingkan dengan yang cukup ternama ya, bisa dibilang Aldebaran atau Dai Bazilian. Itu cukup apa ya, cukup membingungkan juga kalau mereka sampai battlein atau berbandingkan rel tersebut dengan merek yang sudah ternama. Berarti cukup punya kualitas lah, dan ini merupakan salah satu kembarannya. Nih, semut banget dia punya putaran itu, benar-benar smooth. Dan dia punya ini, waktu after effect-nya dia terakhir dia punya braking itu enak banget. Ngeremnya bagus nih, perhatiin aja nih. Nih, brakingnya tuh halus dan tidak langsung gimana gitu. Bagus. Ini nanti kita lihat aja bongkarannya, kalau sempat saya bongkar nanti. Saya lihat dulu komponennya seperti apa. Intinya secara unboxing, impresi pertamanya ini bener-bener oke banget. Dari tampilannya, dari megangnya juga enak, ini ringan, super ringan. Tampilannya oke, dia punya line guide, beberapa fiturnya juga ya oke banget lah, udah kayak rel-rel ternama ini. Sayangnya ya ini rel yang kurang dilirik oleh pasaran, walaupun sebenarnya rel ini menjadikan kualitas yang cukup oke nih dari segi braking dan lain-lainnya. Ya kita lihat saja nanti kalau ada waktu, kita tes juga untuk casting lur-lur ringan, bagaimana performa cashnya. Oke, sekian dulu video unboxing dan first impressionnya dari si Seahawk Finesse 103 HSL ini. Buat yang mau tanya-tanya boleh di komentar di bawah, ataupun mau apa ya, membandingkan dengan rel lainnya juga boleh tanya-tanya. Dan sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah. Oke, bye-bye dulu mancing.